Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena hari ini Tuhan masih memberikan kekuatan, ya, pemeliharaan Tuhan sempurna dalam hidup kita. Yang paling terpenting adalah bagaimana kita mengalami perjumpaan. Setiap orang ke gereja harus mengalami yang namanya perjumpaan. Kalau kita ke gereja tidak mengalami yang namanya perjumpaan, kita adalah orang Kristen yang akan hidup dalam keadaan yang standar, biasa saja. Tapi kalau kita mengalami yang namanya perjumpaan, maka kita akan mengalami sebuah kerinduan yang dalam. Ada kerinduan yang sangat-sangat dalam. Dan itu sangat penting. Kita harus mengalami Tuhan dalam hidup kita. Itu yang paling terpenting dari semua aspek. Dari seluruh aspek hidup kita, yang paling terpenting adalah mengalami Tuhan dalam hidup kita hari lepas hari. Karena perjumpaan itu tidak hanya terjadi di gereja. Untuk perempuan pendarahan itu ketika dia menjamah jubah Kristus, pada saat itu dia mengalami perubahan yang luar biasa. Setiap hari dia mengalami yang namanya perjumpaan. Sampai dia pergi pada orang-orang yang ada di sekitarnya dan dia beritahu tentang bagaimana dia disembuhkan. Dia mengalami Tuhan secara luar biasa. Karena itu ketika saudara datang ke dalam gereja dan saudara menyentuh Tuhan di gereja, pada waktu saudara pulang, saudara mengalami perjumpaan yang terus menerus secara kontinu. Kau harus mengalami Tuhan terus menerus dalam hidupmu sampai benar-benar Tuhan mendapati hidup kita seutuhnya, sepenuhnya. Haleluya. Pagi ini saudaraku, saya akan melanjutkan berbicara tentang church collapses, artinya gereja yang runtuh. Ya, gereja yang runtuh atau gereja yang kolaps, ciri-cirinya adalah ya, jemaat atau orang-orang, organisme itu tidak sehat secara rohani. Tidak sehat secara rohani, akan muncul reaksi-reaksi negatif di dalam gereja. Akan ada muncul reaksi-reaksi negatif ya di dalam aktivitas rohani dia. Dia akan mengalami yang namanya negative thinking, selalu berpikir negatif. Tidak ada hal-hal positif dari pikirannya yang keluar, tapi selalu hal-hal yang negatif. Karena itu kita harus betul-betul mengalami perjumpaan dengan Tuhan supaya Tuhan menguasai seluruhnya dari hidup kita. Semua aspek, semua bagian dari hidup kita dikuasai oleh Tuhan. Pikiran kita dikuasai, hati kita dikuasai. Seluruh hidup kita diambil alih oleh Tuhan. Ini yang paling terpenting. Karena ke gereja adalah mengalami perjumpaan. Ini yang paling sangat-sangat penting dari hidup kita. Saudara perhatikan reaksi negatif yang pertama adalah jemaat itu, orang itu ke gereja, dia selalu berpikir, berasumsi negatif. Dia selalu berasumsi buruk. Dia selalu berpikir yang negatif, tidak pernah berpikir yang positif. Dia berpikir yang negatif tentang dirinya. Ya. Selalu berpikir saya ini tidak diberkati, saya ini susah, saya ini orang yang tidak dianggap, ya, saya ini adalah orang yang tidak punya skill, kemampuan. Karena itu gereja harus mengalami perjumpaan dengan Tuhan supaya dia tidak mengalami yang namanya kehidupan yang kolaps, ya. Karena itu gereja harus mengalami perubahan pola pikir. Perubahan pola pikir itu terjadi ketika mengalami yang namanya perjumpaan. Karena itu pada waktu Yesus datang dan dia melihat bagaimana Kristus itu melayani dengan tanda-tanda yang tidak biasa, maka dia berusaha untuk berjumpa dengan Kristus. Karena dia adalah pengajar Yahudi, maka dia datang pada saat malam hari supaya kelihatannya dia tidak direndahkan, minder. Dia datang ketemu Yesus karena dia seorang yang terpandang di situ. Dan dia bilang, Yesus,
Bagaimana bisa untuk saya bisa masuk dalam kerajaan Allah? Bagaimana saya bisa mengalami apa yang kau alami itu? Kira-kira seperti itu. Dia bilang sama Nikodemus, engkau harus dilahirkan kembali. Kalau engkau tidak dilahirkan kembali, kau tidak mengalami yang namanya perjumpaan. Karena kalau kita masih dalam keadaan yang kotor, kita dalam keadaan yang apa adanya dan belum mengalami Kristus, kita belum mengalami yang namanya perjumpaan. Tapi kalau kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, maka waktu Tuhan menyentuh hidup kita diperbaharui, kita dibersihkan, kita diberikan pemahaman tentang Tuhan, tentang sorga. Hikmat itu Tuhan berikan kepada kita. Karena itu, ketika waktu kita datang ke gereja, hidup kita mengalami perubahan. Ya, dulu orang anggap kita nggak ada apa-apa, kita tidak punya kemampuan, tapi kita berjumpa dengan Tuhan. Di situ kita mendapatkan sesuatu yang tidak didapati oleh orang lain. Kita diberikan sesuatu yang spesial. Tuhan memberikan kita pemahaman, pengertian. Tuhan memberikan kita kepandaian, kecerdasan itu. Karena Alkitab berkata, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Karena itu Paulus berkata, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang ada dalam hidupku. Artinya bahwa hidupnya sudah tidak ada lagi. Dia sudah tanggalkan semua yang lama. Dia mengenakan hidup Kristus, kehidupan yang baru, pemahaman yang baru. Sehingga dia betul-betul mengalami yang namanya perjumpaan dengan Tuhan. Ini yang paling terpenting dari semua yang kita alami di dunia ini. Adalah kita harus terus mengalami Tuhan. Karena itu pada waktu Nikodemus datang kepada Tuhan, image pemahaman dia itu diubah. Ya, dia punya pola pikirnya dirubah. Ya, dia tidak mengerti. Tuhan bilang kau harus dilahirkan kembali. Dia katakan, Tuhan, bagaimana mungkin aku harus dilahirkan kembali? Ya, bagaimana mungkin aku masuk lagi dalam rahim ibuku dan aku dilahirkan lagi? Ya, dia nggak mengerti tentang yang dimaksud oleh Kristus. Kelahiran kembali adalah dia harus mengalami perjumpaan, pertobatan. Ya, rubah konsep agamawi itu. Ya, rubah konsep agamawi itu. Supaya engkau berubah dalam semua pemahamanmu tentang kerajaan Tuhan, tentang sorga itu. Haleluya. Kalau saudara datang dan saudara lihat ruang doa yang saya buat adalah di dalamnya hanya cuma gitar saja. Karena ketika saya masuk di situ, saya pegang gitar dan kemudian saya mulai mengalami Tuhan, mengalami perjumpaan. Ketika saya menyembah, sudah saya mengalir, sudah mengalami perjumpaan. Karena itu saudara yang kasih, waktu kita disentuh oleh Tuhan, maka pikiran Kristus mulai tertancap, tertanam dalam hidup kita. Waktu kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, Tuhan ubah konsep cara berpikir kita. Reaksi negatif yang pertama adalah ketika orang ke gereja, ya, orang selalu ada dugaan yang dianggap itu benar, selalu orang menceritakan firman disampaikan, selalu dia merasa tersinggung. Ya, dia tidak merasakan sesuatu itu mengubah hidupnya. Tersinggung bukan dia menerima firman dan dia berubah, tapi dia merasakan, waduh ini firman Tuhan ini setiap minggu singgung saya terus. Kenapa? Dia belum mengalami perjumpaan. Konsep pikirannya itu belum berubah. Ya, berasumsi buruk. Semuanya buruk dalam hidupnya. Ya. Gereja tidak bisa membangun seperti itu. Reaksi negatif kedua adalah suka mengkritisi, mencari-cari celah. Kekristenan seperti ini dalam gereja, maka gereja pasti kolaps itu. Gereja pasti mengalami yang namanya keruntuhan. Siapa saudara? Karena dia waktu datang ke gereja, dia masih memakai semua akal dia. Masih pakai kepandaian, kepintaran dia. Dan dia pikir itu bisa dipakai dalam gereja untuk bisa mengatur segalanya. Karena itu harus mengalami yang namanya perjumpaan itu. Kalau engkau sekolah tinggi, kau pandai, engkau cerdas, kau punya posisi, titel, jabatan, harus kau disesuaikan di sana. Harus engkau mengalami namanya perjumpaan. Engkau harus mengalami pengosongan diri dulu. Engkau harus mengalami Tuhan dalam gereja itu. Engkau harus disentuh. Makanya Tuhan berkata pada Nikodemus, engkau harus berubah. Engkau harus disentuh. Engkau harus mengalami kelahiran kembali.
Artinya engkau harus diperbaharui hidupmu. Perjumpaan dengan Tuhan harus engkau alami dulu. Nah, sering kasih, jadi cenderung dengan mengkritik negatif, ya, kepada pelayanan, kepada pekerjaan-pekerjaan yang dibangun dalam pelayanan itu. Ini yang terjadi, ya. Kalau engkau mau untuk bersama-sama untuk membangun, maka engkau harus disesuaikan dulu, ya. Engkau harus disterilkan dulu, ya. Hikmatmu yang luar biasa, kepada kepintaranmu itu engkau harus disesuaikan dulu. Engkau harus lebih banyak menyembah, menyerah, doa puasa, ya, lebih banyak menyerahkan hidupmu secara total kepada Tuhan dulu, sampai engkau mengalami jamahan dan perjumpaan dengan Tuhan. Oke, reaksi negatif yang ketiga adalah mengalami yang namanya degradasi moral. Degradasi ini adalah standar perilaku yang menentukan tindakan yang dianggap benar atau salah, ya. Nah, saudara yang kasih, ini yang terjadi, degradasi moral. Artinya bahwa seorang Kristen yang mengalami degradasi secara rohani, dia akan mengalami sikap atau kehidupan dalam gereja itu menjadi cenderung, ya, mengalami kemunduran. Ya, dia punya kehidupan itu lebih cenderung kepada hal-hal yang negatif. Ya, moralnya merosot. Ya, tidak taat aturan, ya, atau tidak taat perintah. Ya, suka melanggar perintah. Nah, ini ada tipe-tipe orang seperti ini. Kemudian suka bertengkar satu dengan yang lain, ya, egois, ya, maunya dia sendiri, kepentingan dia, semuanya yang harus dia perhatikan dibandingkan kepentingan umum. Ya, menyakiti diri sendiri. Kemudian seringkali berkata-kata yang tidak sopan, berkata-kata yang kotor. Oke, reaksi negatif yang selanjutnya adalah selalu mengisolasi diri. Dia selalu menyendiri. Dia tidak suka pada perkumpulan. Nah, ini yang membuat saudara akan menjadi lemah. Ya, perilaku yang dominan adalah sifat atau, ya, sikap egois, ya. Seseorang lebih mengutamakan kepentingan diri sendiri, ya. Kekuatanmu sendiri. Engkau butuh orang untuk membantu supaya pekerjaan Tuhan yang ada dalam gereja itu bisa maksimal. Karena saya tidak bisa melakukan semua sendiri, ya. Itu sangat penting. Kita membutuhkan orang-orang seperti Harun dan Hur untuk menyelesaikan persoalan. Harun dan Hur membantu Musa untuk menyelesaikan tugas. Nah, kalau tidak ada Harun dan Hur, maka Musa sekalipun dipakai Tuhan, dengar baik-baik, sekalipun kita ini hamba Tuhan, diurapi Tuhan, tapi kita butuh orang-orang bersama dengan kita. Kita butuh orang-orang, ya, yang ada di sekitar kita bisa digunakan. Tapi semua adalah spesial. Karena Tuhan menganggap semua orang adalah spesial di matanya. Karena itu kita butuh orang-orang untuk menopang. Gereja harus membuat orang untuk berpikir tentang bagaimana hal-hal yang besar. Jadi kita tidak boleh melihat sesuatu yang kecil. Karena kalau kau melihat sesuatu yang jauh, kau harus naik di tempat yang lebih tinggi. Maka kau bisa melihat jauh ke depan. Mau melihat masa depanmu lebih jauh, engkau harus pergi berjumpa dengan Tuhan. Alkitab berkata, siapakah yang bisa naik ke atas gunung? Hanya mereka yang bersih. Mereka akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Sakeus, pada waktu dia mau melihat Yesus, dia harus pergi di atas pohon yang lebih tinggi, baru dia bisa melihat Yesus dengan jelas. Karena pada waktu dia ada di bawah, dia terhalang dengan semua apapun. Dia tidak bisa melihat visi, tidak bisa melihat misi, tidak bisa melihat masa depan. Karena itu engkau harus pergi. Engkau harus mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Tuhan, berikan saya hikmat supaya saya bisa melihat dunia ini dengan jelas. Ada gerakan pasif yang terjadi pada seseorang yang mengalami degradasi atau mengalami collapses, ya. Yaitu dia tidak aktif, ya. Pasif artinya dia tidak aktif sama sekali. Disuruh, diperintah, nggak ada reaksi sama sekali. Ya, hanya mau menerima saja. Ya, tidak memiliki kemampuan untuk menolong dirinya sendiri untuk melangkah.
Mesti perlu didoakan orang-orang seperti ini supaya dia mengalami perubahan. Ya. Jadi perilaku yang dominan terjadi dalam hidupnya adalah sifat untuk menerima, tidak giat atau tidak dapat melakukan sesuatu dengan aktif. Ya, tidak ada reaksi saat diperintah. Dia lamban sekali, lambat. Lamban itu artinya lambat, tidak mengalami percepatan, tidak ada pergerakan, tidak dapat mengerjakan sesuatu. Respon itu selalu lambat. Biasa kalau saudara punya internet itu loadingnya lambat sekali. Seperti itu. Jadi kalau kekristenan kita lambat, kita nggak bisa difungsikan. Kita nggak bisa digunakan karena kita tidak cepat. Jadi percepatan. Kita tidak boleh pasif. Melayani pekerjaan Tuhan kalau disuruh siap, komandan, kerja. Tak 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 tak. Seperti itu. Ya, Tuhan mau pakai kita di segala segi. Semua bagian Tuhan pakai kita. Oke, selanjutnya adalah ini adalah orang-orang yang suka intervensi. Pernah nggak saudara lihat orang-orang suka intervensi di dalam pelayanan, di dalam keluarga, selalu dicampur tangan, campur urusan orang lain. Ya, di situ perilaku dominannya adalah mencampur urusan orang lain atau pelayanan gereja, keuangan, program kerja gereja yang sudah ditetapkan. Kalau gereja membangun dengan orang-orang yang tidak sehat, saya katakan sekali lagi, bukan seberapa besar gereja yang kita bangun, bukan seberapa megah, mewah, tapi seberapa sehat rohani orang-orang yang beribadah. Kalau rohani orang-orang itu sehat, gereja akan diberkati, gereja akan luar biasa. Yang terakhir di sini adalah parasit. Parasit yang terjadi adalah apa? Organisme yang hidup hanya mengambil keuntungan dari organisme yang lain. Organisme ini makhluk hidup. Saya tahu parasit. Parasit itu dia tumbuh di pohon. Kalau saudara sebentar keluar, saudara ada parasit yang tumbuh di pohon di luar sana. Pohon rambutan itu parasit, ada satu tumbuhan lain yang tertanam di pohon itu. Itu parasit. Kenapa dia subur sekali? Karena dia mengambil semua supply. Setiap makanan yang diambil dari akar itu mau ditransfer ke ranting-ranting ke tunas sana, itu dihambat oleh parasit. Sehingga sampai di situ parasit ambil lebih banyak. Sehingga yang tersuplai keluar sana tidak sampai. Mungkin yang sampai ke atas cuma 20%, 80% diambil. Ada banyak orang Kristen seperti parasit. Ya. Orang yang hidupnya ini adalah perilaku dominan pada orang-orang yang memiliki karakter seperti ini. Hidupnya menjadi beban buat orang lain. Karena itu saudara lihat ada beban, ya, jadi beban buat orang lain. Dia tidak mau bekerja untuk dirinya sendiri, untuk bagaimana dia bisa menghidupi, tapi dia selalu menjadi beban. Ya. Beban keuangan, kemudian ada beban perasaan, ya kan, ini yang terjadi. Kalau dalam gereja ada beban-beban doa, tiap saat berdoa untuk dia saja, berdoa melayani dia aja, tapi nggak pernah terkoneksi ke gereja, nggak bisa dewasa. Bangkit berdiri, kita berdoa. Haleluya.